Bayangkan, lini tengah timnas Indonesia punya seorang mesin tempur, sosok yang jago membaca permainan seperti Rodri, tapi juga punya senjata rahasia berupa tendangan roket dari luar kotak penalti seperti Ruben Neves. Mustahil? Tunggu dulu. Kenalkan, Tim Ben, nama yang mungkin masih asing di telinga kita, tapi percayalah, setelah melihat profil dan statistiknya, nama ini akan terus kita ingat. Seorang talenta muda berdarah Indonesia yang saat ini sedang meniti karir di Belanda dan digadang-gadang punya gaya main yang sangat unik. Siapakah dia sebenarnya dan seberapa besar potensinya untuk memperkuat timnas Garuda di masa depan? Kita akan kupas tuntas semuanya dalam beberapa menit ke depan. Pastikan tonton sampai habis. Oke, kita mulai dari awal. Mari kita bedah informasi dari beberapa sumber yang luar biasa kami dapat. Mari kita tampilkan lagi datanya. Namanya Tim Ben. Kewarganegaranya saat ini adalah Belanda, namun ia memiliki darah Indonesia. Lahir di Purmerend, Belanda pada 21 Mei 2009. Artinya, saat video ini dibuat, usianya baru menginjak 16 tahun. Sangat muda, tapi sudah punya postur yang ideal untuk seorang gelandang, 1,80 meter. Dia adalah pemain dengan kaki kanan yang dominan dan saat ini bermain untuk klub ternama di Belanda, yaitu FC Volendam U17. Posisinya adalah gelandang bertahan atau defensive midfielder atau DM. Bagi yang belum tahu, FC Volendam punya sejarah panjang dalam mencetak talenta. Mereka mungkin bukan sekelas Ajax atau PSV, tapi akademi mereka secara konsisten menghasilkan pemain-pemain yang solid. Bermain di level U17 di klub seperti Volendam menunjukkan bahwa Tim Ben bukanlah pemain sembarangan. Dia berada di lingkungan yang tepat untuk berkembang. Menariknya, ini adalah musim pertamanya bersama FC Volendam. Dari beberapa sumber menyebutkan ia direkrut dari klub bernama AFC 34. Ini artinya bakatnya sudah terpantau dan dianggap layak untuk naik ke level yang lebih tinggi, sebuah lompatan karir yang penting di usia muda. Nah, dari profil dasarnya saja sudah menarik kan? Usia 16 tahun, tinggi 180 cm, main di Eropa. Menurut kalian, dari tiga hal itu, mana yang paling menjanjikan? Usianya yang muda, posturnya yang ideal, atau klubnya saat ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Sekarang, bagian yang paling membuat kita semua bersemangat, koneksi Indonesianya. Disebutkan dengan jelas, Tim memiliki akar bahasa Indonesia dari sisi ayahnya. Dan ini yang spesial, neneknya ternyata kelahiran Bandung, Jawa Barat. Wah, orang Bandung nih neneknya. Ini bukan sekedar klaim, ini adalah ikatan darah yang nyata. Sama seperti pemain-pemain keturunan lain yang sudah kita kenal seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, atau Sandy Walsh, Tim Ben punya warisan Nusantara yang mengalir dalam dirinya. Ini membuka pintu lebar-lebar bagi kemungkinan naturalisasi di masa depan. Proses pemain keturunan untuk membela timnas sekarang dipermudah oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Selama ada dokumen yang bisa membuktikan garis keturunan, jalannya akan lebih mulus. Fakta bahwa neneknya lahir di Bandung adalah bukti otentik yang sangat kuat. Kira-kira kalau Tim Ben suatu saat nanti ke Bandung, tempat wisata apa yang wajib dia kunjungi pertama kali untuk merasakan kampung halaman neneknya? Lembang, Jalan Braga, atau makan batagor? Kasih ide di komentar ya. Oke, kita masuk ke bagian paling daging dari pembahasan ini. Gaya bermain Tim Ben. Lihat ini, perbandingan dengan Rodri dan Ruben Neves, serta statistik 11 gol dan 8 assist dari 27 pertandingan. Ini gila. Kenapa? Karena dia seorang gelandang bertahan. Ketika kita bicara Rodri, kita bicara tentang otak di lini tengah.
kemampuannya membaca permainan, melakukan intercept krusial, dan distribusi bola yang tenang tapi efektif. Deskripsi tim yang memiliki kemampuan yang baik untuk membaca permainan dengan sangat baik sangat merujuk pada gaya main seperti ini. Dia adalah perisai pertama sebelum bola sampai ke back. Tapi, tim bukan cuma tukang angkut air, dia juga dibandingkan dengan Ruben Neves. Apa ciri khas Neves? Tembakan geledek dari luar kotak penalti. Dan lihat deskripsi tim. Unggul dalam penembakan jarak jauh yang membuatnya unik. Kombinasi inilah yang membuatnya spesial. Seorang gelandang bertahan yang solid dalam bertahan, tapi juga bisa mencetak 11 gol dan 8 assist dalam semusim. Itu adalah aset yang luar biasa langka. Gol sebanyak itu dari seorang DM menunjukkan dia punya kepercayaan diri, teknik, dan keberanian untuk naik membantu serangan dan mengeksekusi peluang. Ini bukan sekedar DM biasa. Ini adalah deep lying playmaker dengan bonus insting gol yang tajam. Saya mau buat polling interaktif. Kalau tim band bener-bener gabung timnas, kemampuan mana yang paling kalian butuhkan dari dia di lini tengah kita? Dengan usia 16 tahun, jalan karir tim band masih sangat panjang. Di FC Volendam, targetnya tentu adalah menembus tim U21 lalu tim senior dalam beberapa tahun ke depan. Tapi, bagaimana dengan karir internasionalnya? Usianya yang 16 tahun membuatnya sangat memenuhi syarat untuk timnas kelompok umur. Bayangkan, dia di lini tengah timnas Indonesia U17. Di bawah asuhan pelatih seperti Coach Novarianto yang terkenal disiplin, tim band bisa menjadi pilar utama. Dia bisa menjadi tandem yang sempurna untuk gelandang-gelandang muda lain yang sudah kita miliki. Kemampuannya membaca permainan bisa memberikan keamanan ekstra bagi lini pertahanan, sementara kemampuannya mencetak gol bisa menjadi solusi saat lini depan buntu. Tentu prosesnya tidak instan. PSSI perlu proaktif mendekati pemain dan keluarganya. Sang pemain juga harus punya keinginan dan hati untuk membela merah putih. Tapi melihat tren pemain keturunan saat ini yang bangga mengenakan lambang Garuda di dada, kita punya alasan kuat untuk optimis. Ini pertanyaan untuk kalian, para analis sepak bola dadakan. Jika tim band masuk ke skuad timnas U17 atau U20, siapa pemain yang paling cocok berduet dengannya di lini tengah? Coba sebutkan nama dan formasinya di komentar. Jadi, itulah tim band, gelandang bertahan modern berusia 16 tahun, berpostur ideal, menimba ilmu di Eropa, punya statistik gol yang impresif, dan yang terpenting, punya darah Bandung, Indonesia. Dia adalah bukti bahwa talenta berdarah Indonesia tersebar di seluruh dunia. Tugas kita adalah mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk karirnya, dan berharap suatu hari nanti kita bisa melihatnya bernyanyi Indonesia Raya bersama punggawa Garuda lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, berikan komentar kalian di bawah, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar masa depan sepak bola Indonesia. Saya Ian, sampai jumpa di video berikutnya.